Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Rohan. Dia adalah pria difabel. Dia tidak bisa melihat, namun dia bisa hidup sendiri menggunakan inderanya yang lain. Pagi itu dia akan bergegas pergi menemui wanita yang akan dikenalkan padanya oleh Ibu Mukherjee. Rohan pun berangkat. Dia bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat. Dalam perjalanan, bahkan dia tahu bahwa ada anak kecil yang rantai sepedanya sedang rusak. Tanpa melihat rantai dari sepeda, Rohan bisa memperbaikinya. Bahkan Rohan bisa menaiki sepeda. Dan Rohan juga bisa mengenali seseorang dari bau badan yang diciumnya. Rohan akhirnya sampai di tempat janjian, diantar oleh sahabatnya bernama Zafar. Dia akhirnya berkenalan dengan wanita yang akan dijodohkan dengannya bernama Supriya, yang ternyata Supriya juga buta seperti Rohan. Mereka pun saling mengobrol bahwa mereka sudah tahu satu sama lain dari Nyonya Mukherjee. Namun Supriya mengatakan bahwa dirinya tak ingin menikah karena dia berpenghasilan dan tidak bergantung pada siapapun. Akhirnya Rohan pun menjawab bahwa dirinya juga tidak ingin menikah, supaya Supriya tidak merasa tidak enak pada Rohan. Rohan akhirnya mengatakan bahwa orang yang percaya diri adalah orang yang kuat. Namun mengapa Supriya tidak ingin menikah? Dan menurut Supriya karena kegelapan tidak bisa menciptakan cahaya. Namun menurut Rohan walaupun pandangan mereka gelap, jika ada orang lain yang bersamanya mungkin akan lebih baik. Dan akhirnya Rohan mengaku bahwa dia ingin menikah, namun dia akan menunggu sampai Supriya siap. Supriya akhirnya merasa nyaman dengan Rohan, dan mereka melanjutkan dengan menikmati acara. Di sana ada lelaki bernama Amit yang terus memandangi Supriya. Saat akan pulang, Rohan akhirnya mengajak Supriya untuk bertemu lagi, dan Supriya mengatakan untuk bertemu di tempat kerjanya, karena dia adalah seorang pianis untuk mengiringi para penari berlatih. Esoknya Rohan akhirnya sampai di tempat kerja Supriya dan mengajak Supriya menari karena ternyata Supriya juga penari. Mereka menari dengan lincah walaupun tidak bisa melihat. Selanjutnya Rohan mengajak Supriya untuk membeli sepatu supaya dia bisa mengenali langkah Supriya. Namun saat akan pulang, mal sangat ramai dan membuat mereka terpisah satu sama lain. Supriya meminta tolong pada orang untuk mencari Rohan, namun tidak ada orang yang mau membantunya. Rohan pun bingung dan sangat khawatir pada Supriya. Rohan mendengar ada acara di sekitarnya. Akhirnya dia menuju ke panggung dan meminta tolong supaya dia bisa menggunakan mikrofon untuk memanggil Supriya. Akhirnya Rohan memanggil Supriya. Supriya yang mendengar itu langsung meminta tolong orang untuk membantunya ke sumber suara Rohan. Dan akhirnya mereka kembali bertemu. Supriya akhirnya merasa nyaman dengan Rohan dan mau menikah dengan Rohan. Esok harinya, Rohan mengajak Supriya untuk melihat gedung tempat calon rumah mereka. Rohan sangat pintar dalam menggunakan indera yang lain. Bahkan dia tahu kapan lift akan berhenti dan juga tahu jika ada lubang di depan matanya. Mereka merapat dinding-dinding calon rumah yang akan mereka tinggali bersama anak mereka nanti. Hari pernikahan pun tiba. Mereka menikah. Rohan merayakan pernikahannya dengan matang dan tetap melakukan tradisinya dan menghias kamarnya. Mereka tinggal di rumah Rohan yang lama karena rumah mereka belum jadi. Rohan menghias kamarnya dengan rapi dan dipenuhi dengan lilin karena Supriya sangat menyukai lilin, walaupun dia tidak bisa melihat. Dan mereka melakukan malam pertama mereka dengan romantis. Esok paginya, Rohan berangkat bekerja. Rohan adalah pengisi suara di program kartun. Rohan bisa menirukan segala macam suara. Bahkan saking banyaknya suara yang Rohan bisa, membuat produser tidak percaya jika Rohan benar-benar buta. Malamnya, Rohan mengajak Supriya untuk makan malam. Mereka membicarakan bagaimana serunya malam pertama mereka. Dan Rohan memberikan jam tangan pada Supriya. Namun Supriya sudah mempunyai jam lain, tapi Supriya akan mengganti jamnya dengan jam yang diberikan oleh suaminya. Mereka akhirnya pulang. Saat akan membayar bajai yang dikendarai dengan tarif 5.000, sopir mencoba menipu Rohan karena tahu mereka berdua buta. Namun ternyata Rohan bisa membedakan uang dengan cara meraba uang tersebut, dan sopir langsung mengembalikan uang Rohan. Saat mereka tengah jalan menuju rumah mereka diganggu oleh Amit dan temannya bernama Wasim.
Amit mengejek Rohan yang bisa mengencani wanita walaupun buta, dan sudah bisa melakukan hubungan hingga ada tanda cupang di lehernya. Rohan berusaha melawan Amit dan memperingatkannya supaya tidak mengganggu istrinya, dan Supriya berteriak meminta tolong, dan akhirnya Amit pergi. Paginya, Rohan mendapatkan telepon dari kontraktor rumah barunya yang menginfokan bahwa rumah Rohan akan jadi tahun depan. Rohan sangat marah karena kontraktor sudah berjanji bahwa bulan ini akan selesai. Rohan sangat ingin pindah supaya Amit tidak mengganggu mereka lagi. Setelah Rohan pergi bekerja, Supriya pergi ke bibinya untuk menitipkan makanan karena kulkasnya rusak. Namun sesampainya di rumah, Amit sudah di dalam rumahnya bersama Wasim. Walaupun Amit tidak berbicara, namun Supriya sadar jika ada orang lain di rumahnya. Amit dan Wasim langsung menyekap Supriya. Amit dan Wasim sama sekali tidak mengeluarkan suara supaya Supriya tidak mengenali mereka, dan membawanya ke keranjang lalu memperkosa Supriya secara brutal. Rohan akhirnya pulang bekerja. Dia memanggil Supriya, namun tidak ada jawaban. Dan saat Rohan mendekat ke ranjang, dia mendengar Sup sedikit menjerit. Rohan memegang istrinya, dan Supriya dalam posisi diikat dan disumpal mulutnya setelah diperkosa oleh Amit dan Wasim. Rohan langsung menghubungi polisi dan dengan pernyataan Supriya, polisi langsung menjebloskan Amit ke penjara. Namun dalam kasus ini membutuhkan laporan medis dan harus dilakukan dalam 24 jam. Karena jika dalam 24 jam tidak ada bukti, maka Amit akan bebas. Dan pada saat Supriya dan Rohan sedang dalam perjalanan ke polisi, mereka tiba-tiba dicegat oleh mobil. Mereka mengatakan bahwa mereka harus membawa Supriya dan Rohan ke rumah sakit karena ini perintah dari ketua. Namun ternyata mereka diculik dan disekap di sebuah gudang. Dan ternyata mereka adalah orang suruhan Amit. Mereka menyuruh Rohan mencabut tuntutannya terhadap Amit. Namun Rohan tidak mau dan mencekik orang itu. Namun Rohan langsung dilempar hingga mengenai tangki minyak dan mereka tetap dikurung di dalam gudang. Dan esok paginya, Rohan dan Supriya dibuang ke lautan. Namun mereka berdua akhirnya berhasil selamat dan langsung menuju ke dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik sebagai bukti. Namun mereka terlambat karena mereka datang setelah 30 jam kemudian. Dan semua bukti pada tubuh Sup sudah tersapu oleh air. Dengan keterputusasaannya, mereka akhirnya kembali ke rumah. Rohan banyak diam karena dia bingung apa yang harus dia lakukan. Namun Supriya malah berpikir mungkin Rohan tidak bisa menerimanya lagi setelah apa yang terjadi. Dan Supriya tidak apa-apa jika Rohan ingin berpisah dengannya. Maka Supriya akan pergi dan kembali bekerja seperti dulu. Esoknya Rohan kembali bekerja, namun dia tidak bisa fokus melakukan dubbing karena dia terus teringat dengan Supriya hingga rekamannya pun gagal. Rohan akhirnya pulang. Dia meminta maaf atas sikapnya semalam dan menjelaskan bahwa Rohan diam karena bingung apa yang harus dia lakukan dan dia marah pada diri sendiri. Rohan mengatakan bahwa dia mencintai Supriya. Namun saat dia duduk di ranjang, tiba-tiba kaki istrinya mengenai punggung Rohan dan sekarang Supriya sudah tewas karena gantung diri. Dalam suasana duka cita, tiba-tiba kakak Amit yaitu Mudaf datang ke rumah Rohan. Kakak Amit merupakan politikus dan dia menyuruh Rohan untuk diam dan tidak melakukan apapun dan menjalani hidup seperti biasa. Apalagi sampai berbicara pada media, karena sebagai kakaknya dia akan selalu melindungi Amit. Dan ternyata Supriya meninggalkan surat dan jamnya sebelum dia meninggal. Dan dalam surat itu Supriya memberitahu bahwa Amit datang dan memperkosanya lagi saat Rohan sedang bekerja. Supriya tahu bahwa Rohan sangat sedih dengan kejadian ini. Itu sebabnya Supriya memilih untuk pergi dan tidak menjadi istrinya lagi. Abu dari Supriya pun akhirnya datang dibawa oleh Zafar dan Rohan mengatakan dia akan baik-baik saja setelah membalas dendam untuk istrinya.
Rohan akhirnya datang ke kantor polisi. Dia ingin menemui Jubai, polisi yang menangani kasus Supriya. Namun pegawai di sana seperti tidak membolehkan Rohan untuk bertemu Jubai. Rohan pun memanggil Jubai dengan suara keras dan akhirnya Jubai mau bertemu dengannya. Jubai mengatakan bahwa dia sudah menerima laporan Rohan, namun tidak ada bukti kuat dan tidak bisa diproses. Namun Rohan ke sana bukan untuk membuat laporan. Rohan merasa sudah muak dengan sistem mereka, dan Rohan akan melakukan balas dendamnya sendiri untuk istrinya. Dan Rohan mengatakan tidak ada garis kehidupan dalam permainannya. Lalu diperlihatkan Amit yang tengah bersenang-senang di klubnya setelah apa yang dia lakukan. Malamnya Rohan datang ke tempat Amit bersenang-senang. Dia menelusuri tempat Amit dan menghafalnya. Bahkan Rohan belajar berjalan supaya terlihat seperti orang normal. Tak lama kemudian Amit dan Wasim datang dalam keadaan mabuk. Rohan bersembunyi dan merekam suara Amit. Dan esoknya saat kakak Amit tengah berkampanye, Rohan pun merekam suara kakak Amit dan menghafalkan suara mereka untuk memulai aksinya. Esoknya, Rohan mulai beraksi. Dia berpura-pura menjadi kakak Amit dan menyuruh petugas polisi untuk menyekap Wasim karena telah membuat onar. Dan polisi pun percaya bahwa yang menelpon adalah Mudaf. Dan polisi langsung menghampiri Wasim dan menahannya. Lalu Rohan menyamar menjadi Amit. Dia menelpon adik dari Wasim dan mengatakan bahwa dia meminta agar bisa bercinta dengan adik Wasim. Perkataan itu pun didengar oleh ayah Wasim dan tentu saja ayah Wasim murka dan ingin menghabisi Amit. Dan Amit yang tidak tahu apa-apa langsung dilabrak oleh ayah Wasim. Malamnya Rohan kembali menelpon Lumna, adik dari Wasim, dan berpura-pura menjadi Amit, dan mengukit lagi tawarannya untuk bercinta, dan mengatakan bahwa Amit mencintai Lumna, dan Lumna akhirnya mau bertemu dengan Amit. Selanjutnya Rohan kembali menyamar. Sekarang dia menyamar menjadi Lumna dan menghubungi Amit dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Amit dan akan menyerahkan tubuhnya untuk Amit. Lalu Rohan berubah menjadi Amit dan menghubungi ayah Wasim dan mengatakan bahwa dia akan melakukan hubungan dengan Lumna dan akan membayarnya. Ayah Wasim marah, namun Amit mengatakan bahwa ayah Wasim tidak boleh menolaknya. Amit dan Lumna akhirnya bertemu. Mereka berpikir bahwa Lumna mencintai Amit, begitupun sebaliknya. Namun Lumna marah karena Amit tidak meminta maaf atas apa yang dilakukan Amit KW padanya. Tak lama kemudian ayah Wasim datang sambil membawa pisau. Ayah Wasim sangat emosi karena berpikir bahwa Amit akan menodai putrinya. Dia langsung menyerang Amit, namun Amit berhasil menyerangnya dan berbalik menusuk ayah Wasim. Malamnya, salah satu polisi datang ke rumah Mudaf dan mengatakan bahwa ada kasus pembunuhan dan tersangkanya adalah Amit. Namun Mudaf memarahinya karena kantor polisi itu adalah miliknya dan meminta Wasim untuk menemuinya. Polisi pun mengatakan bahwa Wasim ditahan atas perintah Mudaf dan Mudaf pun mengatakan bahwa dia tidak pernah memerintah siapapun untuk menahan Wasim dan Wasim dibebaskan. Selanjutnya, Rohan berbelanja dan mengambil beberapa peralatan yang akan digunakan untuk melakukan aksi balas dendamnya. Dan Wasim akhirnya bertemu dengan Mudaf dan mengatakan bahwa Amit menjalin hubungan dengan Lumna. Namun Mudaf menyangkalnya dan meminta Wasim untuk tidak mengungkit masalah ini dan akan mengobati ayah Wasim dan mengirim Amit ke Pune untuk meminta maaf. Karena Mudaf dulu pernah membebaskan Wasim dari kasus pemerkosaan Supriya. Selanjutnya Rohan menelpon Wasim dengan berpura-pura menjadi Amit dan meminta untuk bertemu di tempat mereka biasa berkumpul. Wasim pun kaget karena Wasim berpikir Amit sedang pergi ke Pune dan akhirnya Wasim mau bertemu dengan Amit KW. Wasim sampai di sana, begitupun dengan Rohan yang masih menggunakan suara Amit. Wasim marah atas apa yang dilakukan Amit pada adiknya. Lalu Rohan berbalik dan mengatakan bahwa dia akan melakukan balas dendam. Rohan mematikan seluruh lampu dan menyerang Wasim. Dia menaburkan kerupuk ke lantai supaya dia tahu kemana Wasim berjalan. Namun saat Wasim menjauh dari Rohan dan menyalakan senter HP-nya, Wasim pun sadar bahwa itu adalah Rohan.
Wasim pun berjalan dengan hati-hati dan berbalik menyerang Rohan. Namun Rohan berhasil menyerang Wasim hingga tewas dan Rohan mengikatkan tali pada leher Wasim dan menjatuhkannya dari lantai 2 dan Wasim pun tewas. Para polisi pun datang dan memeriksa Wasim yang sudah tewas. Rohan meninggalkan sapu tangan milik Amit yang digunakan untuk menyobal mulut Supriya, yang membuat para polisi berpikir Amitlah yang telah membunuh Wasim. Namun pada saat Wasim dimakamkan, Cubai melihat Rohan ada di sana, dan Cubai langsung berpikir bahwa itu pasti adalah ulah Rohan, karena Rohan pernah mengatakan akan melakukan balas dendamnya. Cubai dengan santai datang ke rumah Rohan untuk memastikan dan menanyakan di mana semalam Rohan berada. Namun Rohan mengatakan bahwa dirinya ada di rumah. Cubai pun mengatakan bahwa tadi malam Wasim terbunuh, dan Rohan pun sadar jika Cubai menuduhnya. Namun Rohan tidak mengaku. Cubai akhirnya memperingatkan bahwa hidup Rohan sekarang mungkin dalam bahaya. Selanjutnya Rohan kembali memulai aksinya dengan berpura-pura menjadi Cubai dan menelpon Amit. Dia mengatakan bahwa dia menemukan sapu tangannya di mayat Wasim. Amit pun panik. Cubai mengatakan bahwa dia tahu siapa pelakunya dan Amit pun penasaran. Namun Rohan tidak mau memberitahu di telepon dan meminta ketemuan di gudang Amit, tempat dulunya Rohan dan Sub ditahan. Rohan datang duluan dan bersiap memegang besi dan bersembunyi di belakang pintu untuk menyerang Amit. Tak lama kemudian Amit datang dan membuka pintu. Rohan langsung memukul Amit dari belakang. Amit pun kaget melihat Rohan di sana. Amit langsung menyerang Rohan hingga Rohan tak bisa berkutik dan malah memberikan tongkat besinya ke Amit. Dan mereka bergantian memukul, namun akhirnya Rohan berhasil terkapar. Namun ternyata Rohan sengaja melakukan itu dan saat Amit lengah, Rohan bangun. Namun Amit masih berada di sana dan berniat memukul Rohan dari belakang. Namun Rohan menggunakan indera pendengarnya dan memukul Amit hingga Amit terkapar. Dan Rohan langsung mengikat Amit seperti Amit mengikat Supriya. Dan Rohan mengatakan bahwa dia memang sedang balas dendam. Namun karena Amit tidak membunuh Supriya, maka Rohan pun tidak akan membunuhnya. Namun orang lainnya akan melakukannya. Rohan menghubungi Mudaf dan membiarkannya berbicara. Dan Amit mengatakan bahwa dirinya disekap. Mudaf yang mendengar itu langsung menyusul untuk menyelamatkan Amit. Dan setelah itu, Rohan langsung mengunci pintu dengan rapat dan menyalakan lilin di depan pintu. Lalu melubangi seluruh tangki yang berisi minyak tanah dan menutup mulut Amit. Mudaf akhirnya datang, namun pintu tak bisa dibuka. Dia melihat Amit yang terikat di sana, dan Mudaf langsung mendobrak pintu gudang itu. Dan saat Mudaf berhasil mendobrak pintu itu, seketika api mengejar seluruh gudang dan Amit tewas di sana. Cubai dan polisi yang lain datang ke tempat kejadian. Dia tahu bahwa pasti ini adalah ulah Rohan. Namun dia tidak bisa menangkap Rohan karena tidak ada bukti dan juga kondisi Rohan yang buta. Saat Rohan tengah mengobati lukanya, anak kecil yang biasa dia bantu datang. Dan anak kecil meminta pada Rohan untuk menelpon sekolahnya karena dia sangat kesusahan dalam mengerjakan tugas. Rohan pun menelpon dengan melakukan dubbing suara, dan tiba-tiba Cubai datang, dan kaget karena Rohan ternyata bisa meniru banyak suara. Cubai yang sadar bahwa pasti Rohan yang melakukannya langsung menahan Rohan di rumahnya selama 24 jam, dan meminta anak buahnya untuk memeriksa riwayat panggilan Rohan yang dilakukan di stasiun. Tempat tinggal Rohan dijaga oleh polisi. Malamnya saat polisi sedang lengah, Zafar berjalan dan membawa wanita bercadar untuk mengalihkan pandangan para polisi. Dan saat polisi sedang memeriksanya, Rohan kabur dibantu si anak kecil dan tidak ada polisi yang menyadarinya. Rohan langsung menghubungi Mudaf dan mengatakan bahwa Rohan kabur. Rohan mengaku sebagai Rohan Pakmala, orang yang menelpon Mudaf saat Amit disekap di gudang. Dan Rohan meminta Mudaf untuk menemuinya di gedung calon rumah Rohan dan Supriya. Sesampainya di sana, Rohan memancing Mudaf dengan suaranya, dan Rohan berhasil menjatuhkan anak buah Mudaf ke lubang lift yang sudah ia tutupi.
Mudaf langsung mengeluarkan pistol dan menyerang Rohan. Akhirnya Rohan pun bersembunyi dan Mudaf berhasil masuk ke jebakan yang telah Rohan siapkan. Namun tak lama kemudian Mudaf bangun dan kembali mencari Rohan. Rohan mulai menyiapkan alatnya, namun tiba-tiba pistol itu sudah di depan kepalanya. Mudaf mengajar Rohan habis-habisan hingga akhirnya Rohan berhasil melawan balik Mudaf dan mengambil pistolnya. Rohan menyeret Mudaf ke ujung gedung. Rohan sudah menulis tuku-tuku di sana dengan nomor, supaya dia tahu jika dia sudah sampai di ujung gedung. Rohan memasang pengamannya dan terjun dari gedung bersama dengan Mudaf, dan melepaskan Mudaf supaya ini dicatat sebagai bunuh diri, bukan pembunuhan. Dan Rohan selesai melakukan aksi balas dendam untuk istrinya tanpa meninggalkan jejak, dan film pun tamat.